Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mencermati perkembangan konspirasi terhadap umat Islam semakin tinggi, di mana memang kondisinya banyak penguasa yang gila, sehingga menggunakan orang-orang gila atau menggilakan orang untuk berlaku gila dalam rangka membantai kaum muslimin. Dan tidak ada yang ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat sholawatnya Syekh Abdullah Syafi'i yang di Jakarta. Beliau kalau sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bidh zalimin. Ya Allah, berikanlah salat dan salam kepada Nabi Muhammad dan sibukkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim yang lainnya. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan selamatkanlah kami, keluarkan kami dari di tengah-tengah mereka dalam kondisi selamat. Ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini kita kenal tahun 80-an ya. Walaupun ini salawatnya gubahan, tapi sebetulnya maknanya benar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Cuma kemudian diselipi kalimat wa ashghilil zalimina bidh zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Dan kita tahu benar bahwa Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang bersolawat kepada Rasulullah, Allah bersolawat kepada dia. Dan siapa yang bersolawat dan siapa yang Allah memberikan salawat kepada seseorang akan dikeluarkan dari segala kesulitan menuju kepada kemudahan, dari kegelapan menuju cahaya. Maka seorang sahabat bertanya, berapa sholawat yang saya berikan kepadamu ya Rasulullah? Terserah engkau. Sahabat mengatakan sepertiga. Kata Rasulullah, bagus, tapi kalau kau tambah lebih bagus. Kemudian apa? Setengah. Setengah bagus, kalau kau tambah lebih bagus. 2/3 bagus sekali, kalau kau tambah lebih bagus. Kalau begitu kami berikan sholat semuanya ya Rasulullah.
Salatku, salawatku semuanya hanya untukmu. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu engkau dicukupi dunia dan akhiratmu. Salawatnya adalah demikian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dapat belum? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat itu bukan bid'ah ya. Boleh nggak salawat ditambah? Asalkan maknanya benar, tidak ada masalah. Kalau kita di Masjidil Haram itu, hampir para khatib selalu nambah-nambah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad madamal lail wan nahar. Ada nama nazal al-amar wa ada duliman. Begitu. Seperti Rasulullah SAW ngasih kiat. Kalau kita ingin sholatnya banyak, ingin apa? Tasbihnya banyak, diajari subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha wa zinata arsy wa bidada. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah adada khalqi, la ilaha illallah adada khalqi, la ilaha illallah bidada kalimat. Nah, seperti salawat ditambah tidak ada masalah. Yang penting maknanya benar dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi kita harus di tengah-tengah ya. Ada yang berlebihan salawat karena nambah-nambah kalimat-kalimat yang ada catatannya. Dan ada yang anti salawat. Atau sekarang kalau itu akhir macam ya. Hiburan kita kalau sendiri. Ya, kalau orang-orang kafir kan supaya memenangkan peperangan, nyibukkan politik belah bambu, membentuk muslimin dengan muslimin yang lainnya. Nah, kita doakan sama Allah, wa ashghilil zalimin bil zalimin. Tolong ya Rabb, benturkan, bikin berantem mereka. Dan efektif itu. Ya. Mereka berantem ya seperti kita dan saya yakin. Maka saya persilahkan ikhwah, banyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Menambah cinta kita kepada beliau. Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surat Al-Qasas, walamma balagha asyuddahu. Kalau enggak salah gitu ya. Benar enggak?
Walamma balagha asyuddahu, tatkala Nabi Musa alaihissalam sampai asyuddahu, usia kedewasaannya, wastawa, dan sempurna pertumbuhannya, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepada beliau hukman, hukum, wa ilma, dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikian kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, makna sangat indah di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam ayat ini bahwa Nabi Musa alaihissalam tumbuh berkembang di wilayahnya dan di istananya Firaun, mulai dari bayi sampai usia asyuddahu, dari kesempurnaan kekuatannya. Asyuddahu ini yang dimaksudkan adalah walamma balagha asyuddahu, fisik yang kuat, lengkap, wastawa, dan sempurna akalnya, sempurna kedewasaannya, atainahu hukma wa ilma, kami berikan pada hukum, dia tahu hukum, wa ilma, dan ilmu, dengannya dia mengetahui hukum-hukum syariah. Ma'asyiral muslimin, kalimat berikutnya wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Baiklah, sebelum kita mengomentari, saya ingin mengajak untuk melihat ungkapan dalam mengomentari dan menafsiri ayat ini. Al-Imam Baghawi mengatakan al-ashadd ma baina thamaniya asyrata sanatan ila 30 sanah. Al-ashadd, kata kalbi, antara 18 tahun sampai 30 tahun. Qala Mujahid salasun wa salatuna, 33 tahun. Wastawa dikatakan 40 tahun. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dari Abbas, istawa intaha syabahu. Istawa artinya sampai pada klimaks kemudaannya. Wallahualam, pikiran saya nakal dengan tafsiran para ulama ini. Cuma kenakalan pikiran nggak berani melawan. Kelihatannya orang dulu itu cepat dewasa ya. Kalau 18 sampai 30 apa nggak terlalu, nggak terlalu gede. Apalagi usia 40 tahun. Nah terus setelah itu ditambah 10 tahun
dengan pengembarannya Nabi Syuaib atau orang tua di Madian. 50 tahun. Akal saya agak ini ya. Dan kedewasaan itu pada zaman sahabat 12 tahun, 15 tahun itu dari saya. Walau itu nakal saya ya. Saya mendapatkan tafsiran demikian. Alhamdulillah ini aja deh. Tatkala Nabi Musa alaihissalam sudah sempurna fisik dan akalnya gitu ya. Usia nggak terlalu penting ya. Ya nggak menghabiskan waktu di sini. Allah Subhanahu wa taala atainahu hukma wa ilma. Al-fiqha wal aqla wal ilma fid din. Hukman wa ilma itu fikih, akal, ilmu dalam din. Fa'alima Musa wa hakama qabla ayyub'atha nabiyyan. Nabi Musa alaihissalam memahami dan bisa menghukumi sebelum menjadi nabi. Kemudian wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Pelan-pelan kita renungi bersama. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ilmu, kefahaman, kedewasaan, kebijakan yang tinggi itu diberikan kepada orang yang berbuat ihsan. Kalau kita ingin mencari kedewasaan, kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, berbuat ihsanlah. Dan Allah katakan wa kadzalika najzil muhsinin. Ini sama kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin, sama. Jadi orang yang berbuat ihsan, insya Allah orang yang bijak, orang yang berilmu, orang yang menyematkan dalam bertindak. Ini mahal. Nah, banyak orang yang sudah tua kayak bayi. Dan ini ternyata tidak didapatkan dari bangku kuliah. Karena ada yang sudah sampai kepada profesor dan tidak, pikirannya bodoh nih, kawan-kawan. Padahal itu baru aja itu baru ada dilatih, baru saja dikukuhkan sebagai guru besar. Tapi omongannya itu sudah enggak. Anak kecil pun tertawa. Ya enggak? Takut. Jadi gitu enggak kira-kira? Takut kelihatannya. Nah, ini mahal. Mungkin pendalaman berikutnya, apa kaitan ihsan dengan kedewasaan? Apa kaitan ihsan dengan bijak? Ini penting untuk ditanyakan. Ihsan itu tidak mungkin kecuali pakai sifatnya bijak. Ihsan itu apa? Dari sisi spiritualitas, itu sebagai dikatakan anta hudallaha ka'annaka fa illam takun tahu wa innahu, menyertakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu berbuat kebaikan-kebaikan, pasti ada perhitungan akhirat, pasti perhitungan halal, pasti perhitungan syariat Islam, mempertimbangkan maqasid syariat, tujuan syariat, memperhitungkan antara sarana dan tujuan fakti wasabana. Iya. Orang yang berbuat ihsan
ihsan dalam menggunakan potensi akalnya, ihsan dalam menggunakan potensi hatinya, potensi fitrahnya. Kita tahu ihsan itu dalam berbagai hal, termasuk bijak itu bagian daripada ihsan. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya itu klimaknya ihsan. Maka kalau kita juga mengevaluasi diri kita, orang ihsan itu ingin segala halnya itu endingnya baik, maka dia nggak perlu marah kalau memang hasilnya juga tidak ada manfaatnya. Tidak perlu melanjutkan debatnya kalau debatnya tidak ada faedah. Tidak perlu mengejar sesuatu jabatan kalau memang tidak ada faedah ukhrawinya. Maka bicara orang itu. Maka seperti firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan ngajarin kalian. Dan memang banyak ilmu-ilmu itu didapatkan di lapangan. Dan paling menarik itu kalau orang menulis buku atau kemudian menyampaikan berbagai hal dari hasil pengalaman lapangannya. Ya, mungkin barangkali dicari referensinya ya. Ya referensinya yang di lapangan itu. Maka kadang-kadang apa? Kita juga bertanya dari sisi akademik. Semua yang ditulis harus ada referensinya. Kira-kira sulit nggak? Kalau dituntut semua yang ditulis seseorang harus ada referensi buku yang tertulis, kira-kira sulit nggak? Karena kadang-kadang ilmu itu muncul dari perpaduan pengalaman, muncul ilmu baru, benar nggak? Hikmah. Kadang-kadang kalau saya dituntut untuk penelitian macam-macam, saya lebih suka menulis pakai hasil renungan, hasil lintasan pikiran itu lebih enaknya. Setelah itu baru dicari referensinya kalau ada. Tapi yang penting bisa diuji kebenaran melalui pedoman-pedoman Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, karena ini balasan orang yang berbuat ihsan dan ini berkias, jadi sunnatullah. Wa kadzalika najzil muhsinin, itu bagian dari sunnatullah. Sunnatullah yang tidak akan berubah sepanjang masa. Kalau orang ihsan benar akan bijak. Ketika orang tidak bijak berarti dia ihsan dia. Yang kedua, mengisyaratkan bahwa Nabi Musa alaihissalam termasuk orang-orang yang muhsin. Termasuk juga Nabi Yusuf alaihissalam termasuk orang-orang yang muhsin. Dalam usia yang sangat muda, sangat belia. Kalau saya lihat usia sangat belia. Dua-duanya itu usia sangat belia, ya. Sudah tahu bagaimana menempatkan dirinya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya wa dakhalal madinata. Wa dakhala, dan masuklah Musa al-Madinah, ke kota, ala hinin, pada saat ghaflatin, lalai, min kelalaian atau ke nggak nah itu artinya apa ya? Lengah, kelalaian, kelengahan ya, lebih tepatnya di sini kelengahan. Hin ala hini ghaflatin, pada saat kelengahan, min ahliha, dari keluarganya atau penduduknya. Fawajada fiha, maka dia lantas. Fa ini bukan maka, tapi artinya lantas. Karena sering orang mengatakan fa semuanya maka itu salah. Fawajada, lantas mendapatkan fiha, di dalamnya atau padanya, itu pada kota itu, rajulaini, dua orang laki-laki,
Yaqtatilan, sedang berantem. Hada ini min syi'atihi, dari syiahnya, dari marganya, dari golongannya. Syiah itu arti dalam bahasa Arab apa? Golongan. Wa hada min aduwi, dan yang ini dari musuhnya. Fastaghathahu, lantas kemudian istaghathahu, meminta pertolongan kepadanya, kepada Musa, alladzi min syi'ati, dari golongannya, alalladzi, untuk melawan yang min aduwi, dari musuhnya. Fawakazahu, ditinju ya, dipukul. Fawakazahu Musa, lantas Musa memukulnya. Faqadha alaihi, dan membunuhnya, mematikannya. Faqadha alaihi, maka membunuh, menyelesaikan. Artinya apa? Dirampungin, selesai, diberesin biasanya gitu. Faqadha alaihi, qala, berkatalah dia Musa, hada, ini min amali syaitan, dari perbuatan setan. Innahu, sesungguhnya setan itu aduwwun, musuh, mudhillun, yang menyesatkan, mubinun, yang nyata. Qala, berkata Musa, Rabbi inni dhalamtu nafsi, wahai Rabbku, ini sesungguhnya aku, dhalamtu nafsi, mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfarlah, dan dia Allah mengampuni untuknya. Innahu, sesungguhnya dia Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qala Rabbi, berkatalah dia Musa, Rabbi, wahai Rabbku, bima an'amta alayya, dengan apa yang engkau memberikan nikmat atasku, falan akuna, maka tidak akan aku menjadi, falan, maka kagak bakalan, aku menjadi zahiran, penolong, lil mujrimin, bagi orang yang durjana. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Musa kelihatannya di pinggir dia apa? Dalam tanah. Sudah jadi pemuda atau remaja ya? Kalau akibi dalam Islam nggak ada kata akibi ya. Kalau nggak dewasa ya masih anak. Maka saya lebih setuju ya remaja, pemuda, dan orang tua 30 tahun itu. Nabi Musa alaihissalam keluar, meninggalkan apa? Istana. Katakan Madinah itu kota itu apa? Manfaat dari Mesir. Katanya ada yang katakan bisa Amin, ada Ainul Syams, ala pula halid. Ainul Syams itu daerah sana, daerah Mesir sana. Ala hini
ghaflatin min ahliha, lengah maksudnya siang hari, waktu orang masih tidur. Kailulah, ya, tidurnya lengang. Ada yang katakan waktu kailulah. Kalau Muhammad bin Ka'al Qadhi antara maghrib dan isya. Nah, ini ada tambahan dari apa? Dari Israiliyat kelihatannya. Tapi Imam Baghawi nyampaikan dulu. Kenapa Musa keluar? Mereka berselisih sebab kenapa Musa masuk ke kota dalam waktu itu. Sudi mengatakan karena Musa alaihissalam ketika gede dipanggil Musa anak Firaun, sehingga dia biasa memakai kendaraan Firaun, memakai pakaian Firaun. Suatu saat Firaun naik kendaraan yang tidak disertai oleh Musa. Kemudian dikatakan kepada Musa, tatkala Musa datang, Firaun telah naik kendaraan, sehingga dia menyusul Firaun di pertengahan siang. Di jalan-jalan itu tidak ada seorang. Itulah makna wa dafalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Ibnu Ishaq mengatakan Musa alaihissalam punya pengikut dari Bani Israil. Jadi selama Musa di istana itu berinteraksi juga dengan apa? Orang-orang Bani Israil yang mengikuti beliau. Maka tatkala ya, beliau mengetahui kebenaran, maka dia memutuskan untuk melawan Firaun atau berpisah dengan Firaun dan kaumnya. Maka berpisah dalam agamanya. Nah, tatkala itu mulai tercium, maka kemudian ada sedikit ketakutan, ya. Sebagaimana juga dari keluarga Firaun takut ini Musa nanti ada masalah, jadi pemberontak pada jadi anak asuhnya. Musa juga khawatir juga, maka kemudian tidaklah masuk suatu negeri kecuali mencuri waktu. Ibnu Zaid mengatakan pernah Musa itu namanya anak kecil ngangkat tongkat untuk dipukulkan kepada Firaun. Maka Firaun ingin membunuhnya, tapi istrinya mengatakan dia masih kecil. Dan ketika dikatakan gitu, ya sudah dibiarkan, tapi disuruh mengeluarkan dari kota, sehingga ya tidak masuk lagi kecuali setelah besar. Nah ini, dan ketika masuk itu dalam kondisi lengan. Ma'asyiral muslimin, itu sedikit yang disampaikan oleh Imam Baghawi. Ya, kayak gini nih kebanyakan dari apa? Israiliyat, tetapi kan tidak ada kaitan dengan hukum, tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya, hadithu an Bani Israil wala haraj. Ya, ceritakan tentang dari Bani Israil dan tidak ada masalah. Tadi katakan fala tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kau dustakan dan tidak perlu kau benarkan. Yang benar apa? Oh begitu toh, gitu aja deh.
Balik lagi, Nabi Musa alaihissalam keluar dari istananya dan masuk suatu negeri. Ada Anisyams, ada Manfa dan lainnya. Kemudian didapatkan di situ dua orang berantem. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari Kipti. Golongannya Firaun. Yang tatilan. Yang tadi berantem artinya mungkin berantem mulut, mungkin berantem tangan gitu kan. Nah, dan ini diterangkan siapa yang dari Firaun itu, ada yang akan dia tukang masaknya Firaun, nggak usah lah saya cerita. Nah, ternyata yang dari Bani Israel minta tolong sama apa? Musa, tolong dong. Ya Musa alaihissalam, wala alam. Ataukah karena melihat yang Bani Israel ini dibeli, ya. Jadi yang memang kalau kita lihat pada waktu itu kan kedoliman terhadap Bani Israel kan kuat banget, sehingga Nabi Musa alaihissalam ingin membela orang yang bertepatan dari suku, ya, atau satu apa? Marga. Fastaghatha alladhi min syi'ati 'ala alladhi min adu. Fawakazahu Musa. Musa itu mukul. Cuma Musa belum tahu kekuatan dirinya gitu kan. Ya mukul itu maunya ya supaya berhentilah gitu dalam ini. Ternyata Musa itu kekuatannya dasar. Batu aja pukul sekali kelengar gimana? Jadi batu itu dipukul pecah. Dalam Sahih Bukhari kan? Dalam Sahih Bukhari beliau ceritanya beliau itu dituduh impoten gitu. Kalau mandi kok sendiri. Kalau Bani Israel itu mandi bareng-bareng laki-laki. Lah Musa mandi sendiri karena impoten gitu kan. Suatu saat beliau mandi, kemudian bajunya dan pakaiannya ditaruh di apa? Batu. Ketika sedang mandi gelinding itu batu itu. Katakan bajuku saya kesal itu apa? Dipukul sekali langsung apa? Hancur. Nah, kalau itu pukul kepala orang apa ya? Maka kemudian langsung faqadha alaihi. Qadha alaihi itu yang menyelesaikan, maka udah beresin dia. Beresinnya, bunuhnya. Nah, ternyata beliau menyadari ini suatu kesalahan. Belanya sih bela, tetapi harus sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebihan. Misal, jadi kalau nahi mungkar, tapi jangan sampai ngepruki kepala orang itu bocor. Ini kalau urusan polisi kita yang pusing. Ya. Makanya ada min amalish syaitan. Ini dari perbuatan setan sampai membunuh ini. Ya. Karena maksudnya juga sebetulnya bukan membunuh, ya. Atau didorong kuat sampai jatuh gitu ya. Tapi ternyata sampai mati. Dan beliau mengatakan innahu aduwwun mudhillun mubin. Jadi pembunuhan itu karena godaan setan. Jadi godaan setan itu bisa menjadikan seseorang membunuh itu kebenaran. Wajar gengsi saya, nah gitu kan. Di bawah alam saya kalau bunuh merasa dirinya benar atau salah? Hah? Harga diri dong, kan gitu kan? Padahal nggak benar. Hati-hati ya. Setan itu menyesatkan musuh, menyesatkan penyesat yang nyata. Di antara penyesat yang nyata itu menghias-hiasi perbuatan yang dosa yang dolim dianggap sebagai hak dan kewajaran.
kemudian tampak sekali, ada yang katakan berikutnya apa? Berikutnya apa? Qala rabbil firli, qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Nabi Musa alaihissalam memang melakukan kesalahan di sini. Beliau juga sebelum menjadi nabi kan. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi, karena membunuh tanpa penelitian dulu kan, tanpa kesalahan apa. Ini mukul, mestinya ya dilerai dulu kesalahannya apa, baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ada orang yang membunuh nggak sengaja, yang dibiarkan orang yang membunuh kan sengaja. Maka Allah juga memberikan keringanan. Faghfirli faghfaralah, innahu huwal ghafurur rahim. Tapi nggak sebagai dalil untuk membenarkan setiap sikul alasnya itu Nabi Musa ya faghfirli faghfaralah. Beresin gitu. Nggak bisa gitu ya. Ya, aku pesan ya. Nanti berdasarkan pengajian yang disampaikan Ustaz Muin, wah kawan. Kondisinya beda kan? Beda. Nabi Musa alaihissalam tidak ingin membunuh, dan saya kira pukulannya juga tidak sampai pukulan apa? Kan nggak mungkin orang apa? Aku nggak sengaja bunuh tapi pakai pisau di lehernya, mungkin nggak? Ulama mengatakan kalau alatnya biasa bunuh, maka alasan dia nggak sengaja diterima nggak? Nggak kan? Mukul itu tergantung mukulnya di mana. Kalau mukulnya teman mati, aku nggak sengaja mukul mematikan, mungkin nggak diterima. Nah ini. Kemudian beliau juga mengatakan selanjutnya lagi, qala rabbi bima an'amta alayya, ya Rabb, dengan apa yang kau telah berikan nikmat kepadaku dari ampunan maupun dari segala yang kau berikan selama ini, falan aku nadhhiral lil mujrimin, aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang durjana. Ibnu Abbas mengatakan, ini dalil kalau Bani Israel yang dibela orang kafir. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, waduh kalau begitu saya tidak akan menolong orang kafir walaupun bangsaku sendiri. Maka Imam Bauri mengatakan, hada yadullu ala annal Israiliyyi alladhi a'anahu Musa kana kafiran. Itu ucapan Muqatil. Qatadah mengatakan, lan u'ina ba'da ala khati'atin, aku tidak akan menolong di atas kesalahan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini satu pelajaran juga. Hendaklah kita ya berusaha untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan diri. Kalau itu penyelesaian masalah dengan berbagai masalah. Saya cuma jadi ini bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar ya. Maka apa? Yudfa'ud darar bid-dararil akhaf, la yudfa'ud darar bid-darar. Ini kaidah ya, la yudfa'ud darar bid-darar. Jangan sampai kita menolak bahaya dengan suatu bahaya. Artinya la yudfa'ud darar bid-darar mithlihi aw akbar. Tidak boleh menolak bahaya dengan bahaya misalnya terlebih besar, walakin yudfa'u bid-dararil akhaf, tetapi menolak bahaya dengan bahaya yang lebih ringan. Ini kaidah ya. Kemudian semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi yang penting adalah ba'da kesalahan apa? Nabi Musa alaihissalam
menyadari kesalahan, langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberikan taubat kepadanya. Ya Allah, waktunya kontak. Fa asbaha fil madinati khaifa. Jadilah, fa asbaha itu bisa berarti jadilah itu pagi-pagi atau masuk pagi hari. Fil madinati, di kota, khaifa, ketakutan. Ya taraqqab, nunggu-nunggu apa yang terjadi pada dirinya. Fa idzal listansarahu bil ams. Fa idza, maka tidak aliyah istansarahu, yang minta tolong kepada dia bil ams, kemarin sore. Yastasrihu, teriak-teriak minta tolong lagi. Qala lahu Musa, berkatalah kepadanya Nabi Musa alaihissalam, yaitu kepada Bani Israil, innaka, sesungguhnya engkau, laghawiyun, sungguh dalam kesesatan, binun yang nyata. Oke, yang lainnya nanti kita sisakan di kata apa namanya? Kata Ibnu Abbas, Nabi Musa alaihissalam lupa tidak mengucapkan insya Allah. Kan dia ngomongnya apa? Falan akuna dhahiran lil mujrimin, aku tidak akan menjadi pembela orang yang durjana. Lupa ngomong insya Allah, langsung dihukum oleh Allah menemui kasus yang sama. Oh, ternyata insya Allah itu penting banget ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya pertanyaan, besok menjawab. Lupa mengucapkan apa? Wahyunya terlambat. Sampai Allah katakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Nabi Sulaiman atau Nabi Sulaiman seringnya 100 atau 1000 dia. Ada yang katakan 1000, yang 1000 Daud atau ya? Nabi Daud. Tapi yang jelas dia ngomong, demi Allah malam ini aku akan menggilir seluruh istri-istriku, dan semua akan hamil, dan semua akan melahirkan bayi jihad fisabilillah. Tapi lupa baca, hasilnya keluar separuh manusia. Ini penting, hendaklah semuanya kita sandarkan kepada kehendak Allah. Ya, kita diperintahkan berkehendak yang baik, tapi harus kita kaitkan dengan kehendak sebagai kontrol. Jangan kita pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mudah-mudahan beberapa poin-poin pelajaran dari kisah ini sudah kita dapatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya adalah karyawan di perusahaan swasta. Dikarenakan satu hal, di cabang saya bekerja diadakan rolling
kepada kepala cabang. Dan kepala cabang saya yang sekarang adalah seorang wanita. Bagaimana seharusnya sikap saya menghadapi pimpinan seorang wanita? Ya apa-apa itu mati pimpinannya. Cuma dia wanita, hati-hati, jangan tergoda gitu ya. Jangan keluar gitu ya. Tapi wanita hormati ya. Laksanakan perintahnya, diberikan masukan yang baik. Mungkin akunnya ini enggak boleh wanita pemimpin gitu. Nah, jika perusahaan bukan pemerintah lain, nggak ada masalah insyaallah. Oke? Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Hah? Belakang? Oh. Iya. Ya Allah. Ini tadi ya? Bagaimana kondisinya ibunya Nabi Musa sampai Nabi Musa dewasa, Ustaz? Itu nggak pernah diceritain kepada saya ini. Kita kan dapatnya karena sejarah kan nukil kan? Ya. Ya mungkin ada di Israiliyat, di kisahnya apa namanya, tarikh Quran atau qasasul Quran Ibnu Katsir bisa. Tapi saya belum menelusuri apakah meninggal di tengah-tengahnya atau apa, saya enggak. Tapi yang jelas beliau menyusui Nabi Musa sampai apa? Selesai kan katanya. Posisi Haman dan Qarun itu bersamaan dengan Fir'aun atau ada setelah Fir'aun? Enggak, ya Haman ibni li sarhan kan gitu kan? Ya Haman ibni li sarhan. Jadi Fir'aun, Haman, Qarun sama-sama bareng-bareng. Ya. Tapi kalau Qarun itu sebenarnya dari Bani Israil tapi kurang ajar. Makanya kan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Doa Rabbi ini dhalamtu nafsi dzulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh redaksi doa itu kita baca saat sujud, mengingat redaksi hampir sama dengan ayat ini. Jadi itu malah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Jadi Rasulullah SAW diminta Abu Bakar untuk ngajari doa, maka seluruh doa Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran kabiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Itu doa Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Subhanallah. Coba kita lihat. Diajari doa Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman kabiran katsiran. Itu ada kepada Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar itu salah apa ya? Kalau Abu Bakar aja boleh dzulman katsiran kabiran, lah kita kayak apa itu? Ya, itu sebetulnya tergantung kondisi psikologis seseorang. Orang yang psikologinya, imannya tinggi, maka dia merasa sangat dolim, perbuatan sekecil apapun dolimnya besar. Itulah makna dalam hadis, innakum la ta'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaqqa minasy-sya'r wa nahnu na'udduha fi zamani Rasulillah minal mubiqah. Kalian itu melakukan suatu perbuatan di mata kalian kayak lebih lembut daripada rambut, padahal kami melihat itu penghancur, ya, mubiqah, membinasa. Nah, tambahan ya, silakan barakallahu fikum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ashghilil zalimina bidzalimin. Allahumma ashghilil zalimina bidzalimin wa akhrijna ya Allah min bainil zalimin. Allahumma ihfazna, Allahumma ihfazna, Allahumma astur awratina, Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa min amamina wa min fawqina wa min tahti arjulina birahmatika ya arhamar rahimin wa ihfazna bihifdika alladzi la yuhsa.
Allahumma ihfadna bihifdika ya rabbal alamin. Allahumma ihrusna bi'ainika allati la tanam wa ihfadna bihifdika al-qawi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.